Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Pada saat ini, perkenalkan nama saya Gufran Abraham Alfarga Putulei dengan NPM 24064593883 yang pada saat ini akan mempresentasikan hasil ujian akhir tesis saya atau penelitian tesis saya dengan judul penelitian kedudukan harta pihak penjamin BOR dalam bidang pilot, batasan hukum dan upaya kurator dalam proses pemberesan kepalitan pasca terbitnya surat edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2024 untuk perbandingan dengan kerangka hukum kepalitan ganda yang pada proses saat ini saya dibimbing oleh dosen pembimbing tesis saya yaitu Dr. Abdul Salam SIH. Nah, adapun latar belakang masalah saya itu ada beberapa poin yang saya sudah simplifikasi, yang mana harta penjamin BOR secara juridis seperti yang kita ketahui merupakan kekayaan pihak ketiga, sehingga pada prinsipnya bukan merupakan bagian daripada bidang pilot debitur. Namun dalam praktik kepalitan masih sering terjadi perbedaan penafsiran apakah aset penjamin atau BORPO ini dapat dimasukkan ke dalam bidang pilot atau tidak. Nah, sedangkan hal ini sangat kontradiktif dengan kewenangan kurator, yang mana kurator pada prinsipnya memiliki kewajiban untuk memaksimalkan budaya pilot bagi kepentingan kreditur. Namun pada saat yang sama juga kurator harus menghormati hak milik pihak ketiga yang dilindungi secara hukum. Nah, adapun untuk menjawab masalah ini, Mahkamah Agung melalui Semen nomor 2 tahun 2024 menegaskan bahwa aset penjamin tidak dapat dimasukkan ke dalam budaya pilot kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Nah, rasa kecuali dapat dibuktikan sebaliknya ini pada prinsipnya belum memiliki parameter yang jelas mengenai batasan hukum, beban pembuktian, maupun instrumen hukum yang dapat digunakan kurator. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum serta berpotensi menimbulkan inkonsistensi putusan dalam praktik kepalitan. Nah, adapun penelitian terdahulu yang menjadi landasan saya untuk menghasilkan suatu kebaruan atau novelty, yang pertama adalah tesis dari author atau penulis Alfred Junifer dari program magister Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan dengan judul penelitian perlindungan hukum bagi kreditur bank atas jaminan aset kelas ketiga yang dijadikan budaya pilot dalam kepalitan debitur. Nah, kebaruan dari penelitian saya dari penelitian sebelumnya ini berbeda dengan penelitian dilakukan oleh Alfred Junifer yang berfokus pada perlindungan hukum kreditur bank atas jaminan aset pihak ketiga yang telah dimasukkan ke dalam budaya pilot serta upaya hukum berupa gugatan lain-lain untuk mengeluarkan aset tersebut dari budaya pilot. Penelitian saya berfokus pada tahap yang lebih fundamental, yaitu mengkaji batasan hukum rasa kecuali dapat dibuktikan sebaliknya sebagaimana diatur di SEMA untuk menentukan sejak awal apakah aset milik penjamin atau BORPO ini dapat dimasukkan ke dalam budaya pilot debitur. Penelitian ini tidak hanya membahas perlindungan hukum setelah aset dimasukkan ke dalam budaya pilot, tetapi merumuskan mekanisme pembuktian yang harus dipenuhi kurator sebelum aset tersebut dapat digunakan sebagai bagian dari budaya pilot melalui pendekatan pembuktian yang bersifat objektif dan komprehensif berdasarkan kombinasi indikator economic ownership, social ownership, hubungan afiliasi, serta fraudulent transfer berdasarkan sudut pandang hukum Belanda dan seterusnya. Adapun penelitian kedua yang menjadi dasar saya untuk masuk ke novelty yaitu yang ditulis oleh penulis Stephen Andika Putra dari program S2 ini berbasis Kenotariatan Universitas Gadjah Mada dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Penjamin sebagai Personal Garanti dalam Perkara Pilitan. Berbeda dengan penelitian terdahulu tersebut, penelitian saya ini secara khusus mengkaji implikasi SEMA 2 tahun 2024 terhadap kedudukan aset penjamin dalam kepalitan, terutama makna dan batasan rasa daripada kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Penelitian saya juga ini menganalisis mekanisme dan beban pembuktian dalam menentukan apakah aset penjamin dapat dimasukkan ke dalam budaya pilot, keterkaitannya dengan tindakan kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pilot serta membandingkan pengaturannya berdasarkan hukum Indonesia dan hukum Belanda. SEMA nomor 2 tahun 2024 pada pasalnya menegaskan bahwa aset milik pihak penjamin atau pihak ketiga tidak dapat dimasukkan ke dalam budaya pilot kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Adapun rumus masalah
yang menjadi pusat analisis dari penelitian saya. Yaitu yang pertama, apa batasan hukum rasa kecuali dapat dibuktikan sebaliknya dalam menentukan aset milik penjamin atau bortoh yang dapat dimasukkan ke dalam judul air debitur ditinjau melalui studi perbandingan dengan hukum Belanda. Yang kedua, bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh kurator untuk membuktikan dan memasukkan aset milik penjamin bor atau bortoh ke dalam budaya valid debitur ditinjau melalui studi perbandingan dengan hukum Belanda. Tujuan manfaat penelitian untuk memberikan solusi berupa batasan hukum terhadap masuknya dan perorangan milik pihak ketiga dalam budaya valid untuk menganalisis implikasi juridis dari terbitnya SEMA 2 tahun 2024 terhadap kedudukan eksekusi jaminan kebenaran milik pihak ketiga dalam proses pembebasan kepalitan. Manfaat secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memahami kedudukan hukum jaminan perorangan dalam kepalitan, khususnya dalam memberikan batasan hukum terhadap masuknya jaminan perorangan milik pihak ketiga dalam budaya valid. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi praktisi hukum, lembaga pembiayaan dan sektor ekonomi, terutama dalam memahami implikasi juridis dari terbitnya SEMA 2 tahun 2024 terhadap kedudukan dan eksekusi jaminan pihak ketiga atau bortoh perorangan milik pihak ketiga dalam proses pembebasan kepalitan. Landasan teori yang saya pakai atau saya gunakan adalah teori kepastian hukum. Secara sederhana, relevansi teori kepastian hukum dalam penelitian ini terletak pada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2024 yang menyatakan bahwa aset milik penjamin atau pihak ketiga atau bortoh tidak dapat dimasukkan sebagai budaya valid kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Alasan tersebut menimbulkan persoalan juridis karena tidak disertai penjelasan mengenai parameter, standar pembuktian, maupun keadaan-keadaan yang dapat dikategorikan sebagai sebaliknya. Selain itu, SEMA 2 tahun 2024 juga tidak menjelaskan secara tegas pihak yang memiliki beban pembuktian secara bentuk alat bukti yang dapat digunakan untuk membuktikan bahwa aset milik pihak penjamin patut dimasukkan ke dalam budaya valid ini. Konsep yang saya gunakan adalah 4. Saya bahas mengenai personal garanti, kepalitan, hukum acara kepalitan dan PKPU, serta kedudukan surat edaran mahkamah. Metode penelitian saya gunakan jenis bentuk penelitian secara doktrinal. Data penelitian ada 3 sumber data, yaitu primer dan tersier, metode analitis deskriptif dengan pendekatan komparatif. Ada sistematik penulisan saya, ada bab 1, bab 2, bab 3, dari 4, dan bab 5 yang dalam kesimpulan yang baik, masuk dalam pembahasan. Berkaitan dengan batasan hukum dan upaya hukum secara terdalam masukkan alat penjamin bor atau bortoh ke dalam budaya valid, saya coba mengembangkan dasar hukum, pengertian karakteristik, pembedaan, perlindungan jaminan, kedudukan harta penjamin antara hukum Indonesia dan hukum Belanda. Memang di sini dapat dilihat bahwa dikarenakan memang hukum Indonesia adalah hukum yang diadopsi daripada hukum kolonial Belanda, jadi kurang lebih untuk hukum Indonesia saat ini hampir identik dengan hukum Belanda, mulai daripada pengertiannya, karakteristiknya pada bortoh, dan juga pembedaan antara jaminan perorangan dan jaminan kebendaan, perlindungan penjamin dan kedudukan harta penjamin seperti yang tercantum dalam layar. Konsep PKPU dan kepalitan hukum Indonesia dan Belanda itu ada beberapa perbedaan. Yang pertama, kalau misalnya dalam hukum Indonesia itu kita mengenal ada 2 tahap penting dalam proses kepalitan, yaitu ada PKPU dan kepalitan. Sedangkan di Belanda itu ada terbagi 3, yaitu Alsement. Yang pertama itu berarti kepalitan, kedua Sersens lain itu berarti dengan PKPU, dan ada yang ketiga yang tidak terdapat dalam hukum Indonesia itu Stocksenaring Naturalist Person. Nah, itu berkaitan dengan yang mana orang per orang yang dapat turut dikepalitan, tapi ada sedikit perbedaan yang mana orang per orang ini diberikan sedikit kemudahan oleh hukum Belanda untuk tidak memberikan pemenuhan atau memenuhi pembayaran semuanya kepada kreditur ada, tapi orang-orang tersebut diberikan
waktu untuk memenuhi hutang-hutangnya para kreditur tidak sampai lunas dengan beberapa syarat yang tercantum dalam Belanda. Persamaan kedudukan Borto sebagai penegak asosiat juga secara konseptual identik dengan hukum Belanda, komunis juga dengan hukum Belanda identik, secara historis juga sama-sama kurang lebih dari sahabat dari Indonesia setelah merdeka diatur dalam Undang-Undang Dasar, terus konsekuensi sifat asesoir dan jaminan perorangan terus tidak. Di sini saya tidak akan terlalu membahas banyak karena ini hanya sedikit perbandingan saja, dan akan ada slide untuk pembahasan mengenai batasan hukum atau inti daripada penelitian saya. Nah, di sini cukup penting juga kita harus mengetahui bahwa pada intinya kedua hukum negara ini menganut prinsip pemisahan harta debitur dan penjamin. Nah, di dalam hukum Indonesia jelas pasal 21 Undang-Undang KPKPU mengatur bahwa kepala itu meliputi seluruh kekayaan debitur saat putusan palit dan seluruh harta yang diperoleh selama palitan. Pemisahan harta debitur dan penjamin tercermin dalam pasal 1831 Perdata yang diperkuat dengan Skema 2024. Yang pada prinsipnya harta debitur dieksekusi terlebih dahulu sebelum kewajiban pelunasan oleh penjamin. Sedangkan hukum Belanda juga identik dengan hal yang sama yang diatur dalam pasal 20, pasal 42, pasal 136. Implikasi dan perbedaannya, kedua sistem sama-sama mengakui bahwa pemisahan harta bukan tidak dapat tebus. Harta formal di tangan penjamin dapat ditarik ke dalam mobil palit apabila dibuktikan bahwa harta tersebut secara substantif adalah milik debitur atau terdapat perbuatan hukum yang merugikan kreditur. Perbedaan signifikan, hukum Belanda telah mengembangkan secara doktrin dan standar pembuktian yang lebih terperinci, sedangkan hukum Indonesia pasca Skema 2002 dan 2004 masih memberikan perkembangan lebih lanjut. Nah, ini juga hal yang penting sebelum kita mengetahui bagaimana suatu bortoh ini dapat ditarik sebagai biro pilot atau masuk dalam biro pilot. Kita juga sebelum itu kita harus mengetahui kapan bortoh tidak termasuk atau tidak bisa masuk dalam suatu biro pilot. Adapun putusan Mahkamah Agung nomor 1222 dan seterusnya yang pada intinya membahas bahwa ada beberapa pihak di sini, yaitu PT Bank DBS Indonesia yang merupakan kreditur yang mengajukan PKPU terhadap PT Semesta Jaya Abadi sebagai debitur utama, dan Alan Kamarullah sebagai personal garantor dan juga dia sebagai direktur daripada PT Semesta Jaya Abadi. Alan Kamarullah ikut memohonkan PKPU karena memberikan personal garanti atas utang PT Semesta Jaya Abadi melalui Pengadilan Niaga Surabaya yang pada intinya mengabulkan PKPU terhadap keduanya, yaitu Semesta Jaya Abadi dan juga Alan Kamarullah sebagai personal garantor. Lalu menyatakan keduanya pahit setelah rencana perdamaian tidak disetujui. Namun hal ini di-challenge oleh pihak lawan yang mana dikasasi lewat Mahkamah Agung, dan Mahkamah Agung berpendapat demikian bahwa penjamin tidak dapat secara otomatis dimohonkan PKPU atau dinyatakan valid bersama-sama dengan debitur hanya karena adanya hubungan biji di mana harta, kembali lagi harta, personal garantor tidak dapat dimasukkan ke dalam biro valid. Kreditor dan penjamin tetap harus dipisahkan dari pertama karena kreditor, tagihan dan harta kekayaannya berbeda. Nah, dalam pertimbangan Mahkamah Agung juga, Mahkamah Agung turut juga mempertimbangkan Senat 2 tahun 2024. Mahkamah Agung mengutip bahwa pasal angka 3.b dalam skema ini yaitu terhadap hak milik penjamin atau pihak ketiga terdapat unsur sebagai biro pilot sudah dibutuhkan. Adapun 4 pertimbangan penting dari Mahkamah Agung dalam case ini. Yang pertama, Mahkamah Agung memisahkan dan menegaskan kembali terkait pemisahan debitur dan penjamin. Mahkamah Agung menegaskan bahwa Borto tidak dapat menghapus pemisahan suatu hukum antara debitur utama dan penjamin, masing-masing memiliki hubungan piutang-piutang, kelompok kreditor serta kekayaan yang berbeda sendiri, hingga tidak dapat dikeluarkan sebagai satu kesatuan hanya karena adanya hubungan penanggungan. Nah, Mahkamah Agung juga menjelaskan bahwa pembuktiannya menjadi tidak sederhana, dan yang ketiga, batasan tanggung jawab penjamin, di mana hak penjamin hanya menjamin utang debitur pada kreditur tertentu yang dijaminnya bukan seluruh utang debitur pada kreditur lain.
Konsekuensi hukumnya, Mahkamah Agung berpendapat sepanjang hanya terbukti bahwa adanya hubungan mortoh tanpa keadaan lain yang menunjukkan bahwa aset penjamin pada hakikat merupakan bagian daripada kekayaan debitur atau kreditur oleh melalui perbuatan hukum yang merugikan kreditur, maka harta penjamin tetap berada di luar modal valid. Jadi secara Mahkamah Agung jelas menegaskan bahwa Alam Kamarullah bisa ditarik sebagai borto dalam suatu modal valid. Nah, adapun untuk menarik borto dalam suatu modal valid, kita juga harus memahami mengenai konsep pembuktian aset-aset yang terdapat dalam modal valid, yaitu pada intinya pokok perbedaannya dalam hukum Belanda, identifikasi aset lebih memberatkan pada kewajiban debitur untuk menyerahkan dokumen serta kemudahan pembuktian melalui presumpsi hukum, sedangkan dalam hukum Indonesia identifikasi aset lebih menitik beratkan pada peran aktif kurator dalam pengamanan, pencatatan, inventarisasi, dan pencocokan piutang. Sederhananya dalam hukum Belanda, kurator diberikan sedikit privilege hanya menduga dan melakukan atau pengajuan sedikit alat duga-dugaan peristiwa, dan yang harus membuktikan adalah si debiturnya. Sedangkan di Indonesia di kurator harus berjuang untuk membuktikan secara aktif bahwa telah terjadi sesuatu hal-hal yang didalilkan oleh kurator terhadap suatu debitur. Adapun upaya hukum kurator untuk memasukkan aset milik penjamin ke modal valid itu ada aksio poaliana dan gugatan kegiatan substantif. Aksio poaliana memang diadopsi dalam hukum Indonesia yang terdapat dalam pasal 147 Undang-Undang KPKPU, dan yang kedua ada gugatan kegiatan substantif. Memang dalam hukum Indonesia secara identik belum mengatur, tapi ada beberapa gugatan secara esensial kurang lebih hampir sama dengan gugatan substantif yang Anda bisa digunakan oleh kurator untuk menarik suatu borto ke dalam modal validnya. Modal valid debitur kami, yaitu melalui gugatan PMH ataupun gugatan yang lain yang disediakan oleh pengadilan militer. Tujuan kedua upaya hukum ini adalah untuk aset recovery, untuk mengoptimalkan modal valid dan melindungi tabungan kreditur. Ini yang menjadi inti dari penelitian saya, itu formulasi konsep pembuktian harta penjamin dalam modal valid sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya di slide sebelumnya tersebut, bahwa ada dua jalur yang perlu ditempuh oleh operator dengan mengajukan beberapa instrumen pembuktian atau variabel pembuktian, yaitu yang pertama yang bisa diadopsi juga oleh Indonesia dari hukum Belanda, yaitu surat pernyataan penjamin yang dibuat menjelang atau pasca kepalitan, yang mana ini bisa menjadi hal yang kuat bagi kurator untuk menggunakannya sebagai bentuk pembuktian bahwa borto dapat digunakan apabila dimasukkan ke modal valid. Yang kedua ada analisis laporan keuangan, yang ketiga terjadi indikasi fraudulent transfer atau transaksi tidak wajar antara debitur utama dengan pihak ketiga atau dengan penjamin, yang keempat ada bentuk afiliasi beneficial ownership dan transaksi pihak afiliasi. Kesimpulan, yang pertama, untuk batasan hukum frasa kecil dapat sebenarnya dalam menentukan dapat atau tidak masuk penjamin atau borto dimasukkan ke dalam modal valid debitur adalah bahwa frasa tersebut dapat dimaknai sebagai kewenangan untuk secara otomatis melakukan seluruh hal penjamin dalam modal valid, melainkan sebagai pengecualian yang hanya dapat terdapat oleh rapat-rapat yang sangat objektif dan komprehensif, bahwa secara substantif aset tersebut merupakan bagian dari peran debitur atau dialihkan demikian rupa untuk menghindari pemenuhan hak kreditur sebelum proses kepalitan yang terjadi. Pemenuhan proses tersebut perlu menggunakan pendekatan pembuktian yang melalui rangkaian alat bukti yang saling berkaitan dan membentuk kaitan hakim, bukan hanya berdasarkan alat bukti secara terpisah berdasarkan surat studi pertanian Belanda. Pembuktian tersebut dapat dibangun dengan beberapa kombinasi bukti mengenai penguasaan ekonomi, beneficial ownership, hubungan afiliasi yang terjadi kurang penjamin, serta adanya dugaan transaksi tidak wajar yang merugikan kreditur, dan juga surat pernyataan. Dengan demikian,
instrumen pembuktian seperti surat tentang penjamin, laporan keuangan, transaksi tidak wajar, dokumen BO, dan dokumen hubungan afiliasi merupakan indikator pembuktian yang relevan dan penting untuk menilai terpenuhi atau tidaknya pasal kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, sehingga hanya aset yang secara substantif terbukti berkaitan dengan debitur yang dapat dilakukan. Kedua, upaya hukum yang dapat dilakukan oleh kurator adalah aksi pidana dan pemberantasan substantif yang juga diatur dalam hukum pidana. Adapun saran yang saya berikan dalam presentasi saya, yaitu pembentuk undang-undang ataupun Mahkamah Agung perlu memberikan pengaturan lebih jelas mengenai standar pembuktian dan instrumen pembuktian yang dapat digunakan bahwa asas secara formal memiliki penjamin atau mokos yang merupakan bagian keterangan debitur. Sejalan dengan itu, Mahkamah Agung perlu menyusun juga pedoman bagi hakimnya mengenai penilaian terhadap instrumen pembuktian seperti surat pernyataan penjamin, laporan keuangan, dokumen ownership, transaksi bukti terafiliasi, bukti terbilang transfer, sehingga tercipta keseragaman penerapan hukum, kepastian hukum, serta perlindungan yang seimbang bagi kreditur maupun pihak ketiga yang beretikat baik dalam hal ini. Yang kedua, dalam melakukan aset tracing, sebaiknya hanya berfokus pada penulisan formal suatu aset, yaitu juga penelusuran terhadap penguasaan ekonomi, beneficial ownership, hubungan afiliasi, pola transaksi, serta mengumpulkan berbagai instrumen pembuktian sejak awal proses kepemilikan, termasuk surat pernyataan penjamin, analisis laporan keuangan, dan dokumen transaksi lainnya. Pendapat pembuktian dan komprehensif akan memperkuat dasar hukum bagi kurator yang membuktikan keterkaitan aset penjamin dengan debitur maupun dengan hal yang mengajukan pengajuan aksi pidana apabila ditemukan pengalaman aset penjamin dan debitur. Yang ketiga, sistem administrasi mengenai informasi pemilik manfaat atau beneficial ownership perlu diperkuat dan diintegrasikan dengan kebutuhan penelusuran aset dalam perkara kepemilikan. Pengeluaran tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan terus kata, pembaruan informasi secara berkala, serta penyediaan mekanisme akses yang memadai terhadap informasi beneficial ownership dan korporasi waralatan. Dengan demikian, proses pembuktian mengenai penguasaan manfaat pada suatu aset terus lebih efektif sehingga mendukung optimalisasi penguasaan birokrasi dan menunjukkan perlindungan yang lebih baik terhadap kepentingan kreditur. Mengingat di Indonesia untuk sistem negara sendiri hanya terdapat penegakan hukum tahu, di mana saat ini kita hanya bisa melihat secara status BO dari suatu perusahaan, bahkan dalam hukum Belanda tidak cukup up to date, karena bisa at the time kita bisa melacak bahwa terjadi transaksi yang dilakukan oleh BO atau pergantian dilakukan oleh BO tersebut dalam sistem hukum dan juga di perusahaannya, sehingga apabila ada perpindahan aset, ada penjualan aset atau apapun yang mencurigakan untuk yang mana punya implikasi buruk bagi kreditur, hal itu dapat ditrack oleh kurator untuk melakukan gugatan atau proses hukum lainnya agar supaya kepentingan kreditur dalam ini bisa dilindungi dan haknya bisa terpenuhi. Sekian dari saya, terima kasih untuk waktunya. Semoga penelitian ini bisa bermakna untuk hal publik, bukan hanya untuk akademik saja, tapi untuk aktor praktis di dalam sistem Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam kebajikan, Shalom.